Guys, mendapat tekanan itu ternyata tuh begitu banyak manfaatnya loh buat diri kamu. Jadi kamu jangan takut kalau misalnya kamu dikasih tugas banyak banget. Tenang, itu ngelatih diri kamu loh. Apa aja sih yang membuat diri kamu menjadi makin hebat, makin tangguh dari banyaknya tekanan? Langsung ya, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Thank you! Pertama adalah kamu akan menjadi pribadi yang kuat. Loh, pribadi yang kuat itu seperti apa sih? Iya, kamu akan menjadi SDM yang tangguh. Ingat loh, tagline-nya tahun ini Indonesia SDM tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, dengan kita mengalami tekanan demi tekanan, itu melatih diri kita untuk menjadi lebih hebat. Mental kita terswitching, dikasih cobaan, wow, bangkit lagi, kamu harus mampu bangkit lagi. Dikasih lagi, wow, lagi kamu bangkit lagi, dan kamu mampu untuk bisa mengelola kondisi itu, maka kamu akan terbiasa. Karena orang yang sedang dapat cobaan atau tantangan itu biasanya akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Jadi tenang aja, makin dikasih tantangan, makin dikasih banyak tugas, berarti kamu makin tangguh. Oke? Nah, kenapa kamu perlu tangguh? Once kamu akan menjadi seorang leader. That's why is the reason kenapa kamu terima aja tantangan tersebut. Agar pada saat menjadi pemimpin kamu serba bisa. Iya gak sih? Ini kalau kamu mau menjadi BOD loh. Kalau kamu mau jadi biasa-biasa aja ya udah, malas-malasan aja guys. Nah, yang kedua apalagi sih manfaatnya? Membentuk jiwa yang sabar dalam segala hal. Oh iya dong, jelas dong. Begitu kamu dikasih tugas belum selesai, kamu dikasih lagi, kamu baik bu, baik kak, gitu loh. Ngerti gak sih? Kamu akhirnya menjadi orang yang sabar dan mampu mengelola emosi kamu dengan baik. Namun pada saat kamu mengelola emosi, kamu membutuhkan orang yang expert, langsung ke psikolog. Oke? Berikut yang ketiga, kamu juga belajar time management. For what? Kamu belajar mengelola waktu agar kamu tahu nih prioritas mana yang urgent tidak bisa ditunda, mana yang tidak urgent bisa ditunda. Kamu bisa melakukan manajemen waktu seperti itu dengan baik. Fungsinya adalah kamu tahu nih, oke, ini aku kerjain dulu, ini enggak. Jadi di kantor kamu udah bagi waktu nih, dari pagi kamu jam sekian, sehingga tuh kamu gak banyak ngobrol dan gak banyak main-main karena sudah termanage dengan waktu. Pada saat jam istirahat kamu bisa tertawa-tawa lagi deh, dan juga pada saat pulang kamu juga bisa tertawa-tawa lagi gitu guys. Oke, yang berikutnya, dan yang berikutnya mengajak kamu berpikir positif. Jadi pada saat kamu banyak tekanan, kamu mengambil intisarinya bahwa aku lagi di set up, aku lagi dilatih, aku lagi disiapkan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Jadi memang seperti ini tahapannya harus aku laluin. Oke, aku akan latih dan aku akan mengambil semua pembelajarannya. Jadi kalau makin banyak tugasnya, berarti kamu makin tangguh. Lanjut. Mampu beradaptasi dan berkoordinasi. Tahu gak sih, kamu walaupun kamu baru tapi kamu dipaksa mengerjakan tugas yang banyak, mau gak mau kamu koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, ini membentuk kepribadian kamu menjadi lebih hebat dalam berkomunikasi dan koordinasi. Kalau kamu punya kendala ini untuk berkomunikasi, kamu langsung aja ya ke www.psikodinamika.org untuk kamu belajar komunikasi persuasif. Atau kamu juga bisa belajar public speaking. Aku tunggu ya di sana. Nah, untuk kamu yang harus bekerja di bawah tekanan, aku kasih beberapa tips nih yang bisa kamu gunakan. Solusi itu gimana sih? Pertama, pada saat kamu banyak beban, banyak banget beban, apa yang harus kamu lakukan? Tetap tenang. Kalau kamu nggak tenang, efeknya kamu nggak bisa berpikir yang positif. Kamu jadi panik. Nah, pada saat emosi kamu lebih tinggi, maka logical thinking kamu mengalami kendala. Kamu jadi nggak fokus, kamu jadi panik, kamu jadi tidak tenang gitu loh. Kalau kamu nggak fokus, kamu lupa semua loh. Dan nanti kamu kena omel lagi hanya gara-gara kamu lupa banyak hal. Nah, oleh sebab itu kamu harus tetap tenang.
Kalau belum tenang, langsung aja akses ya ke YouTube konten aku untuk how to manage your emotion. Kemudian juga ada relaksasi di sana. Kamu juga bisa ke podcast aku. Oke? Langsung aja ke sana ya. Berikutnya yang kedua. Nah, pada saat kamu banyak tekanan, kamu fokuskan kepada hasilnya, pada tugas bukan hasilnya. Pada saat kamu banyak tekanan, kamu fokus pada prosesnya, ya. Jadi kamu lebih detail, lebih tahu ini step-stepnya seperti apa, bagaimana mengerjakannya dengan baik. Nah, itu akan membuat kamu melatih skill kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, jadikan tekanan itu menjadi tantangan yang menyenangkan. Kenapa? Bisa nggak aku selesaikan ya? Walaupun aku baru bergabung, tapi aku bisa menyelesaikan pekerjaan orang yang di atas aku. Nah, itu akan menjadi potensi diri kamu untuk kamu diperhatikan oleh atasan kamu. Kamu bisa dipercaya dan dikasih tanggung jawab yang lebih karena kamu mampu mengerjakan apapun yang atasan kamu berikan. Menarik kan? Jadi kamu tuh akan jadi orang paling dekat dengan atasan kamu loh. Yang berikutnya, ingat, tidak perlu melibatkan diri di dalam konflik yang tidak diperlukan. Jadi kalau ada tim kamu yang ribut, gak usah ikutan. Tenang, kamu tetap tenang, fokus sama pekerjaan kamu ya. Jadi kamu belajar untuk bisa fokus. Karena banyak banget sih intrik-intrik yang mengakibatkan orang tuh mencari perhatian, akhirnya ribut nih, gitu loh, sengaja menjatuhkan temennya. Nah, kamu jangan lakukan hal apapun seperti itu, tapi kamu fokuskan kepada prestasi kamu, kepada tugas kamu, selesai kamu kasih laporan. Nah, itu akan menjadi penilaian dibanding kamu sibuk jelekin orang lain atau kamu terlibat dalam konflik. Itu gak penting banget, oke? Yang berikutnya, yang kelima adalah ambil kendali. Nah, ini penting banget. Kalau kamu nggak bisa membuat mereka diam, membuat mereka tuh tidak terlibat konflik, ya udah, kamu yang bisa kamu kendalin apa? Diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak usah mengubah dunia di luar, kamu mengubah dunia di dalam kamu. Begitu kamu berubah dan mencapai lebih baik lagi, maka orang-orang akan melihat kamu dan itu akan membentuk dunia di luar kamu. Jadi kamu nggak pikirkan dunia di luar, fokus di dalam, kamu ubah diri kamu. Semoga mereka bisa mencontoh diri kamu, gitu. Oke? Jadi jangan terlalu banyak bicara, tapi lebih banyak aksi. Nah, yang keenam, mintalah bantuan orang lain. Jangan takut-takut, jangan segan-segan dibanding kamu makin salah. Tanya, maksudnya apa sih? Boleh nggak ajarin aku nggak ngerti, aku nggak paham. Tanya sama teman kamu ya, mungkin yang sepantaran kamu atau di atas kamu sedikit. Minta bantuan dari para senior itu jauh lebih baik ketimbang kamu ngerjain tapi sok tahu, tapi kamu nggak tahu apa yang dikerjakan. Itu makin bahaya dan fatal. Oke? Dan yang ketujuh, lakukan tugas secara bertahap dan beristirahat sejenak. Pada saat kamu punya deadline yang banyak, bertahap kerjakan step, barulah kamu bisa mencapainya. Jangan langsung brok semuanya, oke? Dan jangan lupa untuk beristirahat loh guys. Nah, terus pentingnya humor di dalam sebuah pekerjaan. Seberapa penting sih? Kenapa sih kita harus mesti ketawa? Terus ada hubungannya nggak sih antara humor dengan dunia pekerjaan? Wow, ternyata ada hubungannya banyak banget loh guys. Begini analisa aku secara psikologis. Kamu tahu nggak sih kalau humor itu bisa membuat stres menjadi rilis ya, gitu loh. Jadi ada beberapa hal nih fungsi daripada hormon. Hormon itu bisa membuat kejenuhan ya itu berkurang. Kebosanan berkurang dengan kamu tertawa. Kalau kamu terlalu banyak tugasnya, kamu akan menjadi burn out. Tapi dengan kamu tertawa, relax. Nah, apa aja sih keuntungan humor ya, tertawa pada saat kamu bekerja? Berikut ini. By the way, sebelum aku menjelaskan, ternyata orang-orang yang memiliki humor itu adalah cenderung orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang baik loh guys. Wah, kenapa? Karena disenangi oleh semua orang. Kenapa dia? Karena asik gitu loh, nggak serius-serius banget, tapi asik deh gitu. Nah, itu akan disenengin. Jiwa-jiwa kepemimpinan itu harus memiliki humor loh, selain beberapa hal berikut ini. Humor itu bisa mengurangi stres loh. Kenapa? Karena dengan humor itu kamu bisa rileks. Pada saat kamu tertawa, maka segenap perasaan kamu ikutan rileks. Termasuk otot-otot yang nyeri, yang tertekan oleh namanya tekanan pada saat bekerja. Panik, heboh, khawatir, takut gitu kan. Karena ada senior, karena takut salah. Tapi dengan kamu tersenyum, tertawa, kamu rileks. Selain juga hormon-hormon yang menstimulasi dari fungsi kerja otak terhadap masalah humor tersebut juga akan terpicu dengan baik. Gitu loh. Good kan? Nah, berikutnya apa lagi sih?
untuk mengeluarkan ide-ide kreatif nih guys. Wow, jadi orang-orang yang kreatif itu harus banyak ketawa. Kalau kamu terlalu takut dan tegak, otak kanan kamu nggak bisa bekerja dengan baik gitu loh. Makanya sebaiknya kamu perbanyak tersenyum kalau kamu memang orang-orang kreatif. Penting banget loh supaya kamu nggak korslet. Kenapa? Kalau kamu on terus pemikiran kamu lupa mati sakar-sakarnya, nanti hati-hati loh kamu bisa korslet di mana kamu tiba-tiba overthinking dan ya berbagai macam lah gangguannya. Berikutnya, apalagi sih? Mempererat hubungan sama rekan kerja. Kalau kamu lucu banget ya kan di kantor, orang pasti nunggu, aduh kamu lucu dong gitu kan. Karena kamu tuh nggak serius dan asik gitu loh. Nah itu akan disayangi, akan disukai oleh lingkungan di kantor. Karena ditunggu-tunggu, lucu ini dia, lucu gitu. Kemudian juga meningkatkan efisien kerja loh. Oh, kalau kamu tertawa, semuanya tertawa, lingkungan tertawa, makin mempercepat kerjanya. Kenapa? Karena kan nggak serius-serius banget, nggak cemberut ngerjain. Dan juga tentu saja semua pekerjaan yang banyak tadi menjadi lebih ringan. Karena dikerjakan dengan tenang, ketawa, dan asik deh. Wih, keren banget sih. Nah guys, tadi kan aku udah ngejelasin ya fungsi daripada humor itu sendiri seperti apa sih di dunia kerja, dan kamu bagaimana solusinya juga bisa. Penting banget sih kalau kamu ingin mengontrol dunia di luar kamu kontrol dunia di dalam. Bagaimana kepribadian kamu ini bisa kamu set up pemikirannya. Jadi sebaiknya tetap memajukan sisi humornya, tetap bisa mengelola emosinya, tetap bisa mengambil hikmahnya. Kenapa kamu punya beban pekerjaan yang banyak, agar kamu menjadi pribadi yang tangguh seperti tadi aku sampaikan. Pengelolaan ini juga baik kalau kamu banyak tersenyum dan humor tadi. Tapi jangan lupa, humor tersebut harus pada tempatnya ya. Karena kalau kamu salah gunakan untuk orang yang lebih senior, lebih tua, terus mereka tidak terima, aduh kamu akan menjadi bumerang nih buat diri kamu sendiri. Makanya tempatkan diri dengan baik pada saat penempatan humor itu sendiri. Oke, demikian dari saya. Perbanyak senyum. Mana senyumnya? Terima kasih. Kita perlu senyum banyak untuk bisa meningkatkan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa beda dengan komunikasi biasa? Berkomunikasi saja, kalau kamu mampu, kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau. Masa sih selama ini kamu sudah berkomunikasi, udah jago kok, udah bisa segala macam. Tapi mereka belum tentu mau mengerjakan kan. Oleh sebab itu, bagaimana kamu bisa menguasai komunikasi secara persuasif? Maka membuat orang lain mengikuti apapun yang kamu sampaikan. Bukan sekedar bicara, tapi mengikuti, menjalankan. Ini berguna untuk apa saja sih? Untuk penjualan, untuk promosi jabatan, untuk bicara di halayak ramai, untuk apapun bisa digunakan. Bisa juga untuk bos dengan anak buah dengan bos ya. Makin menarik kan? Maka selalu bersama saya.